Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini saya mau presentasi tentang copywriting pada media radio ya. Jadi langsung saja saya presentasikan ya. Biasanya pada durasi iklan ya di radio itu di antara 15, 30, 60 detik. Jadi biasanya dia ada di seling di acara program radio tertentu. Misal yang paling kita sering jumpai adalah acara musik ya, kemudian iklannya mungkin selama 3 atau 5 menit, biasanya 3 ya, hampir sama durasinya di televisi ya. Kemudian isi iklannya ada di 15, 30, dan 60 detik ya. Nah, syarat dari iklan radio itu harus mudah dipahami. Jadi karena dia sifatnya mengandalkan suara saja, kemudian mungkin banyak orang mengakses radio itu sambil melakukan kegiatan yang lain, maka kalimat ataupun copywriting yang digunakan adalah harus yang mudah dipahami. Jadi karena tidak ada visual yang membantu, jadi hanya menggunakan suara, jadi tentunya harus mudah dipahami bagaimana informasi yang disampaikan terkait iklannya. Yang ketiga, jelas harus menarik sehingga pendengar tidak berganti saluran. Menarik artinya pada konten audio aktornya, announcernya atau penyiarnya ya. Kemudian musik yang dipilih ya, yang bisa membantu ataupun menarik perhatian ketika orang mendengar ya, ataupun ketika mereka sedang serius pada kegiatan yang lain untuk mendengarkan iklannya ya, dibantu dengan musik. Kemudian mudah diimajinasikan, mungkin dengan efek suara ataupun dengan kalimat copywritingnya, teks copywritingnya itu bisa mengimajinasikan bagaimana mungkin penjelasan produk itu dipakai seperti apa, dengan kebutuhan seperti apa di antara iklan itu ya. Nah, kemudian yang artinya copywriter iklan radio harus mampu membangkitkan imajinasi agar ide iklan dapat menarik perhatian pendengar. Jadi tidak hanya bergantung pada besarnya sebuah nama di radio ya, ataupun menariknya acara yang ada di radio tersebut ya, acara musiknya ataupun acara lawaknya dan lain-lain mungkin ya. Tidak tergantung pada bagaimana iklan itu diletakkan di sebuah program acara atau di sebuah program acara, tapi copywriter pun harus mampu membangkitkan imajinasi agar visual yang secara abstrak itu dibayangkan atau diimajinasikan oleh pendengarnya yang ada di otak mereka masing-masing ya, otak masing-masing pendengar itu selain menarik perhatian dan juga masuk secara substansi iklannya ya. Jadi ide iklannya bisa diterima dan dimengerti ya, sekaligus mudah diingat oleh pendengarnya ya. Karena radio berunsur sangat audio, jadi sehingga sulit untuk diingat data dan fakta yang disampaikan ya. Jadi kalau kita perhatikan di iklan radio yang ada ya, pasti di sana akan banyak pengulangan poin-poin penting dari nama brandnya, kemudian informasi identifikasinya seperti apa, atau juga seperti alamat telepon, alamat usahanya di mana ya, atau juga alamat webnya di mana, harga dan lain-lain ya. Biasanya itu sering diulang-ulang poin tersebut karena tadi karena audio itu adalah karena radio adalah unsur audio, jadi data dan fakta yang disampaikan itu
relatif sulit untuk diingat ya. Jadi hakikatnya adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan di dunia nyata dapat diciptakan secara imajinatif melalui radio, bahkan mampu menghadirkan nuansa atau sebuah situasi ya. Artinya gini, sama kalau kita bayangkan, sama kalau kita sedang membaca komik ataupun novel ataupun sebuah buku ya, sebuah cerita yang menarik atau ya kita ngomongnya buku lah, buku novel ya. Kita di sana kan cuma ada hanya teks saja, tapi kita bisa mengimajinasikan bahwa bagaimana kejadian yang digambarkan secara teks oleh penulis itu ada di otak kita, filmnya ada di otak kita ya. Jadi kita juga sering menemui nih, kadang ketika kita membaca novel yang kita sukai atau novel yang viral yang lagi booming kemudian diadaptasi menjadi film, atau novel yang bagus kemudian diadaptasi sebagai film menjadi film ya, kita sering merasa atau banyak penonton film tersebut merasa bahwa adegan atau cerita yang ada digambarkan oleh film tersebut melalui adaptasi novel itu kurang bagus ataupun kurang tidak sesuai ya. Karena itu karena film ataupun gambaran atau visual atau situasi itu secara teks itu bisa diimajinasikan secara liar oleh penontonnya. Jadi sama dengan radio ya, karena dia hanya audio ya, tidak ada gambar, tidak ada jangkar ya. Saya bilang itu tidak ada jangkar, gambar itu sebagai jangkar. Jadi kalau gambarnya orang tua kemudian berkacamata, memakai baju putih, secara semantika memakai baju putih kemudian kepalanya botak, berarti itu adalah seorang profesor biasanya. Kalau menggunakan audio maupun teks ya, hanya teks dan audio, itu imajinasi kita bisa berkembang ya, visual kita bisa berkembang, kemudian interpretasinya juga akan bisa berkembang ya. Jadi ada istilah bahwa kita bisa melihat lewat radio. Jadi melalui bantuan audio ya, bantuan copywriting, kemudian musik, kemudian sound effect-nya ya, kita diharapkan penonton bisa melihat situasi tersebut atau nuansa tersebut secara imajinatif di dalam bayangan mereka, di dalam otak mereka, sehingga istilah itu berkembang menjadi melihat lewat radio ya. Oke. Kemudian kita bisa menyebut alat utama dari radio adalah audio ya. Ya memang radio itu adalah audio yang kita dengarkan dari sebuah alat yang namanya radio. Jadi alat yang digunakan untuk menciptakan iklan itu adalah, kalau di radio itu biasanya adalah ada suara ya, voice naratornya, announcernya ya, yang berasal dari skrip dan teks copywriting, kemudian musik ya untuk menarik perhatian biasanya atau membangun mood ya, menarik perhatian, karena biasanya tadi kita ingat bahwa pendengar radio itu sering mendengar radio dengan disambi kegiatan yang lain ya. Kemudian ada juga efek suara. Efek suara itu misalnya sebuah iklan radio yang paling saya ingat itu adalah iklan wedang jahe ya. Jadi di sana dia menggunakan suara gelas minuman yang diaduk di gelas, jadi sehingga dia bisa dibuat menjadi jargon. Jadi
bisa mengimajinasikan atau memberikan visual secara imajinatif bagaimana proses membuat wedang jahe yang dipromosikan. Oke. Ya. Fungsi elemen suara, jadi biasanya dia ada announcer ya, dia sebagai pembuka iklan sentral, atau biasanya dia ditaruh di pembuka iklan atau juga pada posisi tengah sentral pada durasi iklan ya, misal 30 detik berarti dia ada di 15 detik, atau sebagai penutup untuk menjelaskan identifikasi produk ya. Kemudian ada dialog, jadi dialog ini menggambarkan karakter sosok pembicara, entah anak, orang tua, juragan, buruh, pemain basket dan lain-lain. Jadi dialog ini harus bisa menggambarkan karakter yang diwakilkan ya. Misal kalau kita pakai orang tua, kakek nenek misal ya, kita mau mengiklankan sebuah obat Pagelino katakan ya, dengan karakter seorang orang tua ya, kita banyak kita dengarkan bahwa mereka menggunakan suara yang berat yang mirip orang tua ya. Atau juga iklan untuk anak-anak nih ya, jadi suara yang dibuat adalah dimiripkan untuk karakter anak-anak ya. Jadi sebaiknya menggunakan gaya percakapan dan gaya bahasa awam dan sesuai dengan pola pembicaraan yang khas untuk audiens sasarannya ya. Jadi balik lagi, kita harus tetap memilih target audiens ya. Artinya kita harus riset dulu terkait demografi, psikografi ya, dan behaviornya untuk menentukan target audiens seperti apa yang mau kita gunakan ya. Oke, kemudian ada fungsi elemen musik ya. Jadi peran musik ya, dia menciptakan efek dramatis ya, kemudian dia bisa menciptakan suasana dan moodnya ya. Jadi bentuk musik utama yang sering dipakai adalah jingle ya, ini dalam bentuk lagu, atau juga musik atau lagu yang membuat tentang tema dan identifikasi produk. Jadi misal dia produk jamu tradisional ya, mungkin musik latarnya itu bisa dengan musik alunan Jawa ya, untuk menggambarkan tema dari identifikasi produknya, atau juga pada minuman anak-anak ya, katakan minuman anak-anak, kita membuat jingle, jadi jingle yang ceria, kemudian dengan bahasa-bahasa yang untuk anak-anak ya, dengan musik yang untuk anak-anak, sehingga akan relate untuk identifikasi produk tersebut ya. Identifikasi produk artinya ya ini memang produk untuk anak-anak ya, dengan rasa demikian. Kemudian kalau sebuah minuman adalah kesegaran ya, ada suara air, ada suara mungkin cegukan orang minum ya, atau segarnya ketika mereka minum minuman tersebut. Atau juga kalau iklan jamu tadi dengan tema alunan Jawa ataupun jamu tradisional, maka bisa membantu untuk memperkuat identifikasi produk bahwa produk ini adalah produk herbal karena dia dibuat dari bahan-bahan alami ya. Oke, kemudian efek suara. Jadi efek suara, sound effect ya, bisa membantu ya, menciptakan imaji dalam benak kita tentang situasi dan setting ya. Oke, efek suara ini bisa dibuat sendiri atau menggunakan
efek suara yang udah ada ya. Misal kalau kalian dengar background suara saya ada suara hewan krik krik krik, kemudian ada suara air yang menggericik ya, ini bisa mengimajinasikan bahwa saya ada di sebuah alam, di kondisi alam ya, entah itu di pinggir sungai atau di sebuah hutan atau di kebun ya. Jadi mungkin iklan yang dibuat dengan tema seperti ini adalah iklan alat-alat outdoor ya, mungkin ya, mungkin ada sepatu, bisa juga tenda. Kemudian kita gunakan copywriting ataupun teks ataupun dialog, bagaimana identifikasi produk sepatu ini ya bisa digunakan di medan hutan ya, katakan seperti itu. Oke, kemudian ini ciri iklan yang iklan radio yang efektif ya. Yang pertama adalah sifat personal, jadi harus menggunakan bahasa awam atau percakapan sehari-hari ya. Seolah-olah ada orang yang berbicara dengan konsumennya. Jadi biasanya announcernya itu seolah-olah berbicara dengan kita, sehingga kesan menjual kepada konsumen itu hilang. Jadi seolah-olah karena orang yang mendengarkan radio adalah kebanyakan orang yang sedang melakukan kegiatan yang lain ya. Jadi kita buat itu seolah-olah ada teman bicara ya. Jadi tidak ujuk-ujuk seperti seorang sales yang menjual kepada konsumennya. Jadi bisa menggunakan pendekatan lokal jenius ya. Contoh iklan Kuku Bima ya, minuman Kuku Bima yang menggunakan ambasadornya Mbah Marijan ya, rosal-rosalnya. Kemudian iklan wedang jahe yang saya bilang, jahe keraton ya kalau nggak salah, dengan personalnya ya, sur itik-itik ya, dan ada juga lainnya. Kemudian membicarakan minat pendengar, jadi desain iklan yang berkaitan dengan minat audiensi akan menggunakan nada suara yang pas, biasanya sebagai pendekatan target sasaran ya, usia ya. Jadi kalau target sasaran audiensnya kita tentukan jamu tradisional adalah orang yang dewasa, orang tua, orang dewasa. Jadi kita menggunakan karakter suara dewasa gitu ya, berwibawa, atau suara wanita yang berwibawa, karakter wanita yang berwibawa. Atau juga pada latar pendidikan. Kalau kita target audiensnya adalah latar pendidikan, untuk target audiens anak SMA ya, anak-anak remaja. Jadi sehingga bisa connect dengan informasi ataupun pengetahuan dia tentang identifikasi produknya. Atau juga pada latar sosial ya. Latar sosial artinya mungkin pada latar sosial daerah, mungkin suku Jawa ataupun suku Ambon mungkin ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa Jawa ataupun bahasa-bahasa dari daerah tersebut ya. Nah, ini yang terakhir adalah membangkitkan perhatian. Jadi kebanyakan ya, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan orang mendengar radio itu sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi mungkin masak ataupun membersihkan rumah ataupun
Mungkin kalau saya sering melihat itu mungkin tukang yang sedang membangun rumah, atau tukang kayu, ataupun pegawai bengkel, itu biasanya sambil mengerjakan pekerjaan mereka dia mendengarkan radio ya. Maka iklan radio yang efektif maka harus didesain untuk membangkitkan perhatian melalui efek suara tadi ya. Efek suara tadi mungkin efek suara misal adegan obat antimual, kemudian untuk opening announcernya kita pakai suara bel crowdednya, suara bel ataupun suara mesin yang gemuruh di sebuah terminal. Itu akan membangkitkan perhatian. Kemudian musik ya. Jadi latar musik itu akan membuat nuansanya lebih relate dengan temanya ya. Kemudian perintah atau sesuatu yang tak terduga. Jadi misal ketika kita iklankan sebuah produk antimu tadi ya, kita coba dengan copywriting, dengan narasi atau dialog, jangan naik bis kalau belum bawa antimu. Jadi kan sebuah kalimat perintah ya, yang akhirnya menghasilkan call to action, akhirnya untuk bahwa berarti kalau saya mau naik bis saya harus mempersiapkan antimu gitu ya. Ada juga yang bisa menimbulkan efek penasaran ya, kenapa nih nggak boleh naik kendaraan umum atau bis kalau tidak bawa antimu ya, karena efek tadi ya, untuk menanggulangi mabuk di perjalanan. Kira-kira itu. Berikutnya adalah yang membuat yang dapat selalu dikenang. Jadi dapat membantu pendengar mengingat apa yang dijual ya. Copy iklan harus menyebut nama produk secara empatik dan mengulanginya. Empatik artinya dengan nada, dengan penekanan, dengan intonasi ya, atau ya penekanan tadi, sehingga membuat identifikasi produknya itu menjadi lebih dramatis dan akhirnya mudah dikenang. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, rata-rata 3 kali dalam rentang waktu 30 detik itu ada maksudnya penyebutan atau pengulangan sebuah brand ataupun identifikasi produknya itu biasanya dilakukan 3 kali dalam rentang waktu 30 detik, atau bisa juga 5 kali penyebutan dalam rentang 60 detik dengan cara yang simpatik, artinya yang dibutuhkan ya. Jadi intonasi ataupun jargonnya ataupun slogannya ataupun suaranya itu akan mudah diingat ya, sehingga ketika dia ingat akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan umum, naik bis, dia akan ingat bahwa harus membawa produk antimu karena ada simpati atau identifikasi produknya itu disebutkan diulang-ulang secara empatik ya, melalui penekanan tertentu sesuai kebutuhan, sehingga orang akan mudah mengingat bahwa harus membawa produk antimu ya. Kemudian masukkan ajakan untuk bertindak, call to action, memastikan produk tersebut akan diingat karena tidak ada cara untuk menunjukkan gambar atau produk atau label. Jadi mudah dideskripsikan produk atau jasa yang diiklankan ya. Jadi jelas ya, ajakannya jelas ya, kemudian mudah diingat karena memang tidak ada gambaran produknya seperti apa atau labelnya seperti apa. Jadi pengulangan merek antimu untuk antisipasi mabuk di jalan itu memang perlu diulang-ulang seperti tadi ya. Kemudian penekanan titiknya
atau pada kalimat copywritingnya itu juga harus mudah dideskripsikan. Jadi ya itu tadi, kita tidak akan membuat satu kalimat teks untuk misal jangan naik bis, jangan naik dulu sebelum ada antimu di saku. Kita tidak, itu sudah sangat menjelaskan ya dengan dan mudah dideskripsikan ya. Atau ketika kita membuat satu teks tersebut ya yang menceritakan tentang pentingnya antimu, kalau tidak mudah dideskripsikan maka orang akan cepat lupa dan tidak mengerti apa yang sedang disampaikan, bahwa antimu adalah produk untuk antisipasi mabuk di perjalanan. Kemudian mampu menciptakan transfer citra. Jadi karena iklan radio terkadang dirancang dikaitkan dengan iklan TV ya, biasanya dinamakan dengan image transfer citra, di mana gambar dari versi TV diciptakan ulang dalam bentuk benak pendengar radio dengan menggunakan frase dan ide kunci dari iklan televisi ya. Apa yang didengar di radio menceritakan produk atau jasa yang sama dengan apa yang dilihat dan didengar di televisi. Kalau saya paling ingat itu iklan tentara Bodrek ya dulu. Jadi di bintang iklannya itu kalau nggak salah Deddy Yusuf. Jadi adegannya di televisi itu adalah pasukan Bodrek yang sedang baris ya, sedang jalan. Jadi brek 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 brek, buat sakit kepala Bodrek. Nah. Jadi efek suara derapan kaki, kemudian nyanyian, jingle itu ditransfer ke radio, diperkuat audio efek suara untuk derap kakinya ya, sehingga image transfer dari produk Bodrek ya dengan warna merah, kemudian kecepatan dia menanggulangi rasa sakit kepala, kemudian tidak menyebabkan tok dan lain-lain, itu bisa tertransfer ke dalam benak pendengar radio ya, secara gambarannya. Oke, kemudian nah ini untuk tugas kalian ya. Jadi analisalah 2 iklan radio meliputi iklan produk makanan atau minuman, dan juga berikutnya adalah iklan jasa. Jadi breakdown lah elemen yang ada dalam iklan tersebut, misalkan efek suara digunakan untuk apa, kemudian efek suaranya menimbulkan seperti apa, musik latarnya seperti apa, copywritingnya seperti apa ya. Yang paling penting ya, note salah satu iklan yang dianalisis iklan yang mencerminkan lokal jenis di masing-masing wilayah Anda. Jadi temukan wilayah asal Anda. Jadi kalian bisa memilih salah satu iklan yang kalian bahas, kalian analisis terkait ikan produk ya, makanan atau minuman, atau juga boleh produk jasa. Itu kalian cari yang mencerminkan lokal jenius di masing-masing daerah Anda ya. Kemudian pengumpulan tugasnya adalah paper breakdown ditulis di MS Word ataupun PDF. Kemudian lampirkan juga link iklan MP3-nya yang Anda analisa ya. Sumbernya bisa di radio atau juga radio yang konvensional, atau juga bisa radio online. Boleh direkam dengan handphone ya, terserah alat rekamnya ya. Kemudian dikumpulkan pada link Google Drive yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Oke ya, dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan di 11 Oktober 2023 jam 10. Jadi nanti akan saya
kirimkan linknya di grup WhatsApp. Oke, assalamualaikum. Saya kira cukup seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung pada grup WhatsApp ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.